Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu masih di Basic Computer, berkaitan tentang Programming Language, Networking, dan Software. Kita akan membahas tentang bahasa pemrograman, jaringan, dan juga perangkat lunak. Ya, ini masih pembahasan dalam ruang lingkup yang umum ya, jadi tidak dibahas secara detail. Oke. Kita lihat yang pertama tentang programming language atau bahasa pemrograman. Nah, apa itu bahasa pemrograman? Di sini bahasa pemrograman ini merupakan sebuah bahasa buatan yang dibuat atau dibentuk dengan tujuan untuk mengkomunikasikan perintah-perintah terhadap mesin. Nah, khususnya dalam sebuah komputer ya. Nah, bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk menciptakan program-program yang bisa mengendalikan tingkah laku mesin dan atau mengungkapkan algoritma secara tepat. Oke, nah contoh-contoh bahasa pemrograman ini diantaranya ini ada bahasa Pascal yang sudah kita kenal ya, juga ada C++, Visual Basic, HTML, Java, PHP, ya dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya di situ ya. Oke, itu contoh dari beberapa bahasa pemrograman. Oke, di sini sekilas tentang programming language. Jadi dari tiap software ataupun aplikasi yang ada itu tentunya menggunakan programming language, bahasa pemrograman. Ya, yang fungsinya tadi to communicate instructions to a machine, untuk mengkomunikasikan perintah-perintah terhadap mesin yang ada di dalam komputer gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua yaitu kita bahas secara umum tentang networking atau jaringan. Nah, di sini jaringan itu ada beberapa ya, di antaranya yang pertama ada LAN, ya, kepanjangan atau singkatan dari Local Area Network, jaringan yang mencakup hanya pada area lokal atau setempat saja ya. Ini merupakan sistem di mana komputer-komputer individu atau milik perorangan atau kelompok ini saling terhubung ya dengan perusahaan atau organisasi. Itu LAN. Jadi cakupannya masih dalam ruang lingkup yang terbatas atau setempat saja. Ya, misalkan hanya di kantor ya atau di sekolah. Nah, kemudian kalau WAN di sini ada kepanjangannya adalah Wide Area Network, jaringan yang mencakup wilayah yang luas ya. Oke. Jadi bisa memungkinkan komputer ini terhubung dengan komputer lain ya di seluruh wilayah atau area yang lebih luas lagi ya, misalkan di seluruh dunia pun bisa ya. Oke, ini WAN, cakupannya atau jaringan ini lebih luas ya. Oke, seperti itu tentang jaringan ya. Kemudian penggunaan jaringan atau kegunaan jaringan di sini kita contohkan, ibaratkan jika ada 10 orang di sini ya bekerja sama ya di dalam sebuah kantor, maka secara otomatis ya mereka akan saling terhubung ya karena bekerja sama di situ ya di dalam sebuah kantor. Ini orang. Nah, dengan cara yang sama di sini misalkan di kantor itu terdapat sebuah printer dan dari 10 orang yang tadi tentunya akan menggunakan printer tersebut untuk bisa mencetak pekerjaan-pekerjaan mereka ya dari satu komputer itu dan saling terhubung ya, tentunya di situ ya. Oke, kemudian dengan cara yang sama juga ya perangkat-perangkat yang lain seperti misalkan modem ataupun scanner bisa dibagi atau di-share ya. Oke, bahkan juga akan lebih bermanfaat jika kemampuan dalam hal membagi informasi ketika terhubung ke dalam sebuah jaringan ya, itu manfaat dari jaringan. Oke, dari dalam satu modem
satu device itu nanti bisa saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Oke, itu berkaitan tentang networking atau jaringan. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang manfaat daripada komputer dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat di sini banyak sekali ya tentunya yang kita ketahui, bisa untuk dalam bidang bisnis ya, misalkan dalam hal accounting, tentunya perhitungan uang ini digunakan dalam sebuah perusahaan ya, tentunya tidak jauh dengan yang namanya komputer. Kemudian juga bisa dimanfaatkan dalam permainan-permainan yang dinamakan dengan games ya, bisa juga dengan memanfaatkan bidang education ya, pendidikan juga ada, kemudian juga perbankan online juga menggunakan komputer ya, bisa juga dengan yang lainnya lagi bisa menggunakan bisa dimanfaatkan dengan pembuatan ID card seperti itu ya. Kemudian digunakan juga di supermarket ya. Bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan pekerjaan ya, misalkan dari rumah ya, teleworking. Dan di masa pandemi ya, tentunya komputer juga paling banyak dimanfaatkan ya oleh para karyawan atau orang yang bekerja dari rumah ya, yaitu WFH ya atau FH ya, work from home. Tentunya mereka tidak lupa dengan yang namanya komputer, mereka menggunakan komputer tersebut untuk tujuan pekerjaan juga. Dan yang terakhir ya pastinya kita memanfaatkan internet ya dari komputer yang ada ya. Dengan menggunakan komputer kita tentunya bisa memanfaatkan internet juga situ ya. Oke, nah kita akan mengenal juga yang namanya virus atau virus ya yang ada dalam komputer. Oke, virus ini merupakan sebuah aplikasi atau program yang kecil ya, dimana virus ini terkadang bersembunyi di dalam disk, contohnya bisa flash disk ataupun hard disk ya. Jika kita menggunakan software pendeteksi virus, maka ya pertama kali saat kita aktifkan ya antivirus tersebut, maka secara otomatis virus akan terdeteksi ya. Dan biasanya virus yang berbeda ya ketika aktif ini berada dalam cara yang berbeda pula ya, seperti itu cara kerja dari virus ya secara umum. Oke. Nah, bagaimana virus bisa menginfeksi PC atau personal komputer? Di sini virus biasanya bersembunyi dalam sebuah disk, tadi baik flash disk maupun hard disk ya. Saat kita mengakses disk tersebut ya, baik dalam flash disk maupun hard disk ya, melalui jaringan biasanya juga. Nah, program virus tersebut biasanya akan mulai dan menginfeksi komputer kita ya. Kemudian hal terburuk yang terjadi pada virus komputer ini adalah biasanya mereka menyebar dari satu komputer ke komputer lain ya. Oke, ini biasanya menyebar dari virus yang ada pada flash disk yang sudah terinfeksi atau bahkan melalui jaringan komputer termasuk internet seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan internet, mengklik website tertentu, kadang-kadang di situ terdapat virus ya. Oke. Itu berkaitan tentang virus. Nah, kita akan lanjutkan tentang hak cipta software. Ini tentang software ya. Nah, berbicara tentang software, tentunya kita harus berhati-hati atau menyadari bahwa ternyata dalam software tersebut yang kita gunakan itu harus melihat dulu ya tentang masalah hak cipta yang ada pada software ya. Apakah software yang kita gunakan itu sudah benar-benar
asli atau bajakan, seperti itu ya. Kemudian dalam perangkat lunak atau software ini juga bisa kita download secara gratis ataupun terkadang juga bisa dibagikan ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan software yang kita temukan di internet? Nah, tentunya di situ kita juga harus pandai memilah-milah ya. Barangkali software tersebut kadang-kadang juga mengandung virus ya. Juga kita juga harus berhati-hati apakah software tersebut memang benar-benar bisa dipastikan aman ya bagi PC kita ya, seperti itu, atau masalah-masalah yang berkaitan tentang hak cipta. Dan kadang di software tersebut juga ya mengandung lisensi ya. Kita lihat ya, software karena hasil buatan orang lain, jadi tidak asal kita mencomotnya, seperti itu. Nah, jika sistem komputer kita ini menyimpan informasi tentang berbagai individu, maka ya kita memiliki kewajiban moral ataupun kewajiban secara hukum untuk bisa menjaga ya, merawat informasi tersebut ya dengan baik. Nah, kemudian dalam kehidupan masyarakat yang bebas, kita juga memiliki hak untuk memastikan bahwa informasi ya yang berkaitan tentang orang lain itu harus kita jaga ya. Jangan sampai disalahgunakan. Kemudian di berbagai negara ini hak cipta tersebut ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data ya, itu berkaitan tentang hak cipta. Oke, baik, sedikit penjelasan tentang software, tadi juga tentang virus, tentang computers, juga ada bahasa pemrograman ya, dan juga networking. Oke. Baik, mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Nanti di file ini akan saya bagikan. Jika Anda membutuhkannya, silakan nanti Anda lihat bagian deskripsi dari video ini ya, dan juga bisa Anda kerjakan latihan tentang pembahasan yang barusan kita bahas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.